Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nur Rahman. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pendidikan bukan hanya datang ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Izinkanlah saya untuk menjelaskan materi tentang spirit utama doktrin di dalam Islam. Berikut adalah daftar nama dari kelompok 8, yaitu ada Wulan Dwi Sagita, ada Ivan Nur Rahman, lalu ada Cynthia, dan juga Akbar. Definisi doktrin. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris, yaitu doctrine, yang berarti ajaran. Oleh karena itu, doktrin lebih dikenal dengan ajaran-ajaran yang bersifat absolut, yang tidak boleh diganggu-gugat. Doktrin dalam agama Islam. Islam merupakan agama yang sangat multidimensi, yang dapat dikaji dari berbagai aspek, baik dari tinjauan budaya, sosial, maupun dari aspek doktrin. Agama Islam apabila ditelaah dari aspek doktrin, maka yang muncul adalah ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam itu sendiri, yang bisa saja ajaran tersebut tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Dalam Islam, trilogi doktrin atau ajaran Islam biasa kita kenal dengan trilogi ajaran ilahi, yakni iman, Islam, dan juga ihsan. Makna dan hakikat Islam. Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, dan juga islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika kita lihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata aslamu, yang artinya damai. Islam juga berasal dari kata aslama, yang artinya taat. Islam juga berasal dari kata istaslama, yang artinya berserah diri. Islam juga berasal dari kata salim, yang artinya bersih dan suci. Dan yang terakhir, Islam berasal dari kata salam, yang artinya selamat atau juga keselamatan. Maka, makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepadanya dengan mentauhidkannya, memurnikan amalan hanya untuknya, mentaati perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang beragama Islam juga disebut Muslim, yang menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Selanjutnya, hakikat Islam. Muhammad Nasir dalam bukunya Capita Selecta telah menjabarkan bahwa ada 5 hakikat Islam, yaitu yang pertama, Islam menghormati akal manusia. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Hal ini sebagaimana syarat sahnya bagaimana seorang yang memang harus berakal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ulama Islam terdahulu tidak saja mahir dalam urusan agama, tetapi juga pakar dalam berbagai bidang keilmuan. Contohnya, Ibnu Sina. Beliau sosok mufassir yang juga ahli kedokteran dan filsafat. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang tidak bisa dipisahkan dengan keilmuan. Kedua, menuntut ilmu wajib hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan juga muslimat. Yang ketiga, dilarang taklid buta atau bodoh. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana peran media memompakkan misi melalui beragam bentuk tulisan, tayangan, dan program untuk mengelabui umat Islam. Tapi, karena hakikat Islam memang melarang,
umat Islamnya untuk taklid atau bodoh, maka segala upaya yang menjatuhkan umat Islam di Indonesia tidak pernah bisa terjadi. Jadi, mari kembali kepada Islam dengan semangat membangun tradisi ilmu sehingga tidak salah kaprah. Yang keempat, mendorong lahirnya penemuan dan pembaharuan. Agama Islam menggembirakan pemeluknya supaya selalu berusaha mengadakan barang yang belum ada, merintis jalan yang belum ditempuh, membuat inisiatif atau produk inovatif yang dalam keduniaan yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Yang kelima yaitu berpetualang. Agama Islam menggembirakan pemeluknya, pergi meninggalkan kampung dan halaman, berjalan ke negeri lain, memperhubungkan silaturahim dengan bangsa dan golongan, saling bertukar pengetahuan, dan juga bertukar nasib. Maka demikianlah 5 hakikat Islam menurut Muhammad Nasir dalam Capita Selecta. Tepatnya tulisan Nasir di Panji Islam pada Oktober 1938. Agama yang dengan bangganya kita menisbatkan diri kepadanya, berdakwah kepadanya, dan berkumpul karenanya. Dialah agama Islam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Selanjutnya, makna dan etos hijrah. Hijrah menurut bahasa memiliki 2 arti. Pertama, secara zohiri, yaitu perpindahan dari suatu tempat menuju tempat yang lebih baik. Dan kedua, secara maknawi, yaitu perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Hijrah yang berakar kata hajara, yang juga memiliki arti meninggalkan atau menjauhkan diri. Lalu bagaimana sih kita berhijrah pada konteks yang kekinian? Hijrah adalah sebuah etos atau spirit yang harus terus kita rawat dalam kehidupan kita. Hijrah seolah-olah adalah sebuah upaya keras atau jihad untuk memperbaiki kualitas hidup agar kematian kita pun dipandang sebagai kematian yang berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dengan berusaha keras agar kehidupan diri, keluarga, masyarakat, serta bangsa berjalan pada koridor yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan tuntunan serta panduan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, sebagaimana yang diwarisi dan diajarkan oleh para ulama. Inilah salah satunya cara yang bila cara tersebut kita tempuh, maka garansinya adalah satu perubahan menuju kepada situasi dan kondisi kehidupan yang lebih baik dan beradab. Selanjutnya yaitu etos keilmuan. Dalam buku Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam karya Husain Herianto, beliau bermaksud untuk menegaskan semangat keilmuan yang dimiliki oleh umat Islam di masa-masa kejayaan keilmuan. Semangat-semangat tersebut mengacu pada pandangan dunia tauhid. Yang pertama yaitu pecinta kebenaran. Para filosof-filosof awal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga yang lainnya, beliau memanifestasikan semangat kecintaan pada kebenaran melalui kebiasaannya untuk mencari seorang guru yang alim, yang soleh, yang terbukti akan keilmuannya, sampai rela beliau pergi jauh-jauh ke berbagai negara, benua, dan juga yang lainnya untuk mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan juga mendapatkan sanad ilmu yang pasti dan benar adanya. Dan ini merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh para filosof-filosof awal, karena beliau sangat semangat membuktikan kebenaran ilmu tersebut. Yang kedua yaitu kejujuran, keterbukaan, dan
orisinalitas. Yang ketiga yaitu kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme ini adalah semangat sarjana muslim untuk mengembangkan keilmuan yang tidak terbatas, baik pengembangan atau kemanfaatannya bagi umat muslim itu sendiri. Yang keempat, tak kalah dari semangat-semangat atau etos yang lainnya, penting bahwa semangat keilmuan kritisme ini dimiliki oleh para filosof awal. Sikap ini berbarengan dengan kemampuan apresiasi sarjana muslim sehingga mereka mampu melakukan kerja yang kreatif bagi pengembangan keilmuan. Dan judul terakhir yaitu akhlak sebagai tujuan ajaran Islam. Jika kita renungkan, diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW merupakan sebuah misi besar untuk umat manusia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak sebagaimana yang tergambar dalam qaulnya bahwa beliau SAW bersabda, "Inni bu'ithu liutamima makarimal akhlak." Yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kesempurnaan akhlak seolah-olah menjadi tujuan utama dari diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan mungkin ini berkaitan dengan karakter khas manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi sama. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang kemudian akan menciptakan sebuah keharmonisan dalam kehidupan. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi kali ini. Apabila ada kekurangan, salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.